Bab 156 Zangkong Kecil Issea. Taman itu sangat besar. Jadi hanya setelah setengah jam Wu Zangkong membawa mereka ke taman yang lebih kecil di dalam taman. Mereka disambut dengan hamparan tanaman hijau yang luas. Ada sebuah bangunan kecil di tengah. Kecil dibandingkan dengan bangunan lain yang mereka lihat dalam perjalanan ke sana. Seiring dengan kekosongan luas yang mengelilinginya, pemandangan itu tampak tidak proporsional. Ketika mereka sampai di gedung, para siswa terkejut melihat bahwa itu tidak memiliki plakat nama. Mereka tidak bisa membuat kepala atau ekor apa tempat ini. Apakah bagian kedua dari ujian benar-benar dilakukan di sini? Bangunan itu berwarna biru gelap, dan dinding-dindingnya berkilau seperti cermin. Masing-masing dinding tampaknya dipotong dari balok kaca. Ada rasa keindahan yang aneh dengan kualitas seperti reflektif ini. Setiap sudut membiaskan cahaya dengan cara yang berbeda. Itu menakjubkan. Tidak ada yang menjaga pintu ganda biru gelap yang juga terbuat dari kaca. Wu Zangkong berjalan dan menekan gelas. Cahaya biru tiba-tiba muncul. Itu memproyeksikan gambar yang disertai dengan suara geli. Oh, sudah lama tidak bertemu. Ini Zangkong Kecil Issea. Wu Zangkong dengan dingin berkata. Buka pintunya. Suara itu menjawab balik dengan kasar. Kamu masih sangat membosankan. Dengan dering yang tajam, pintu-pintu terbuka tanpa kata. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue berdiri di sana tercengang. Zangkong Kecil Issea. Apa yang ada di iblis? Zangkong adalah nama guru Wu. Dan Issea harus mengacu pada Issea City. Kan? Tapi cara memanggilnya ini hanya ahem. Memasuki pintu, mereka melihat dinding biru tua yang sama. Tetapi sekarang ada lantai putih yang bersinar dan lampu neon lembut di atas. Mereka datang bersama-sama untuk melukis adegan ketenangan dan ketertiban. Lebih lanjut menekankan kurangnya orang. Sebuah platform logam bundar memegang 3 gelang logam melayang. Pakai mereka. Perintah Wu Zangkong. Xie Xie ingin tahu bertanya. Guru Wu, apa fungsinya? Wu Zangkong menjawab kembali. Ini untuk mengidentifikasi Anda. Jika Anda memakainya, Anda tidak akan dianggap musuh oleh sistem pertahanan di sini. Xie Xie terkesiap. Teknologi sangat tinggi. Tanpa membuang kata-kata lagi, Wu Zangkong memimpin ketiganya ke pintu kaca biru tua yang lain. Cahaya biru terang menyapu sekali lagi. Tetapi tanpa suara kali ini. Setelah memindai mereka dan mencatat gelang mereka, itu menjadi tenang. Melewati pintu ada terowongan panjang dengan beberapa tikungan di dalamnya. Saat Wu Zangkong memimpin mereka melalui terowongan, dia melewati pintu kaca lain dan menghilang dalam sekejap cahaya. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue secara naluriah berhenti. Ini adalah teknologi spasial. Xie Xie berseru. Dia terlahir di sebuah klan besar sehingga wajar jika dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seberapa canggih teknologi benua sekarang. Dia ingat dengan jelas bahwa teknologi spasial masih dalam tahap pengembangan dan jauh dari penerapan praktis. Namun, apa yang baru saja mereka alami adalah hasil dari teknologi spasial maju. Suara Wu Zangkong bergema dari semua sisi. Saling bertukar pandang dengan kedua temannya. Tang Wulin memimpin jalan ke depan. Setelah memasuki area Wu Zangkong baru saja masuk, perasaan aneh menyapu mereka. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibungkus energi murni. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya di tempat yang sama sekali berbeda. Itu adalah ruang biru gelap. Stalagmit biru gelap dan kristal stalaktit mengelilinginya. Dindingnya terbuat dari logam perak putih. Kristal dan logam bersatu untuk membiaskan cahaya dengan cara yang menakjubkan. Tak lama setelah itu, Xie Xie dan Gu Yue muncul di sisinya dengan 2 kilatan cahaya. Wow, ini benar-benar teknologi spasial. Lokasi ujian akhir kami sangat canggih. Suara Xie Xie sangat kagum. Wu Zangkong bersandar di dinding. Beberapa saat kemudian, beberapa mekanisme yang tidak diketahui tampaknya telah diaktifkan ketika satu dinding tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan layar besar dengan segudang simbol di atasnya. Sebuah keyboard muncul dan Wu Zangkong mulai mengetik. Suara mengetiknya seperti derap hujan yang menerpa dengan kecepatan kilat. Identitas dikonfirmasi. Zangkong Kecil Issea. Tes kesulitan, sedang. Peserta, 3. Dimulai dalam 10 detik. 10, 9,
Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini memulai hitung mundur? Xie bertanya. Kaget. Wu Zhangkong berbalik untuk menatap mereka. Jangan bilang kamu masih ingin lebih banyak waktu persiapan. Lakukan saja apa yang selalu Anda lakukan. 8, 7, 6, 3, 2, 1, mulai. 3 lampu biru turun ke trio dan dalam sekejap, mereka menghilang. Tang Wulin merasakan energi yang membungkusnya lagi. Namun, kali ini perasaan itu jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama. Tang Wulin buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya dan mempercepat aliran darahnya ketika dia merasakan sensasi bahwa dia sedang ditarik terpisah. Dia sekarang bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri yang terus bertambah cepat. Setiap detak jantungnya yang kuat menangkal rasa sakit, memungkinkannya untuk tenang dan menenangkan dirinya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui berlalu, cahaya lain muncul dan Tang Wulin kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia diselimuti rasa tanpa bobot. Tidak baik. Dia tidak ragu untuk melepaskan dan menembakkan Blue Silver Grace-nya ke bawah untuk mengunci sesuatu sementara dia dengan panik mengambil sikapnya. Hal pertama yang dia rasakan adalah dunia berputar di sekelilingnya. Dia kemudian merasakan tarikan yang kuat di tubuhnya. Blue Silver Grace-nya akhirnya melekat pada sesuatu. Ketika 2 lampu lain turun di dekatnya, dia dengan tergesa-gesa mengerahkan seluruh kekuatannya dalam mengendalikan rumput Blue Silver-nya untuk memperlambat kejatuhannya dan bertindak sebagai pegas untuk 2 rekannya yang lain. Kekuatan elastis rumput lenyap begitu ia mendarat dengan lembut di tanah. Xie dan Gu Yue tidak ditemukan. Dia sendirian sekarang. Dan heran menemukan bahwa tempat ini agak akrab dengannya. Tanahnya putih dan tidak ada langit. Namun, sepertinya tidak ada batas untuk dunia ini. Tempat ini menyerupai dunia yang ditemuinya dengan Tang Tua. Itu berbeda. Tentu saja. Tempat ini memiliki lebih banyak barang dan tidak mungkin ruang dalam kesadarannya. Ini. Tempat apa ini? Selamat datang di Aula Pahlawan. Uji coba pertama. Kesulitan sedang. Nama, Tang Wulin. Umur, 10. Tujuan tes untuk babak pertama, bertahan selama 30 detik. Tanpa memberi Tang Wulin sedetik pun untuk memahami apa yang sedang terjadi. Seberkas cahaya muncul di depannya. Memperlihatkan seorang gadis cantik. Dia memiliki mata yang lembut dan tersenyum ramah. Mulailah. Suara elektronik itu mengumumkan. Mata gadis itu menyala dan cahaya yang kuat menyelimuti tubuhnya. Saat cahayanya semakin terang, sebuah cincin kuning naik dari bawah kakinya. Tang Wulin melihat sosoknya berkedip dan dalam sekejap, dia muncul tepat di depannya. Dia memukul telapak tangan lurus ke arah perutnya. Gerak kaki ini mirip dengan milik Guru Wu. Setelah mengalami gerak kaki aneh Wu Zhangkong sebelumnya, Tang Wulin siap ketika gadis itu menuntutnya. Dengan lambaian tangannya, puluhan helai Blue Silver Grace melesat di depannya untuk menciptakan pertahanan yang mencakup segalanya. Kuali berkaki 3 muncul di depannya tiba-tiba. Terlalu cepat bagi Tang Wulin untuk bereaksi. Kuali turun dengan letusan gas hitam. Tanah bergetar dan gemuruh yang keras bergema. Menyentak Tang Wulin agar meluncurkan jaring Blue Silver Grace-nya ke atas. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan lawannya. Mengambil keuntungan dari pembukaan. Telapak tangan yang halus keluar. Sudah terlambat bagi Tang Wulin untuk mencoba menghindar. Saat telapak tangannya yang lembut menekan perutnya, dia merasakan kekuatan yang menarik. Dikombinasikan dengan pelurusan lengannya yang tiba-tiba, itu menghasilkan serangan eksplosif yang membuatnya terbang. Untungnya, dia mengenakan rompi Tousan Refined Cloud Titanium. Ketika telapak tangan menamparnya, setiap bagian dari rompi telah terkunci bersama dan mendistribusikan kekuatan telapak tangan secara merata. Bahkan setelah mendistribusikan kekuatan, Tang Wulin merasa seolah-olah perutnya telah dihantam oleh domba jantan. Tentu saja, dengan tubuh yang jauh lebih kuat dari rekan-rekannya, dia bisa menanggungnya. Dia tidak diberi kesempatan bahkan untuk berdiri, karena kuali hitam sudah bergegas ke arahnya. Tang Wulin secara bersamaan memperhatikan bahwa ada cahaya ungu di mata gadis itu. Perasaan pusing melanda dirinya, dan upayanya untuk mengubah pertahanannya berhenti. Kuali hitam menghantam seperti guntur. Tetapi Tang Wulin membalas dengan pukulan kanan yang eksplosif. Pukulan berskala emas bertemu kuali.
Tabrakan mereka menciptakan ledakan gemuruh. Dia sudah lama mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bahkan saat dia linglung, dia berhasil memaksa tinjunya maju. Namun, mustahil baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam kondisi seperti itu. Jadi dia dikirim terbang sekali lagi. Bab 157 Lawan yang Tangguh. Setelah menggelengkan kepalanya dengan kuat, Tang Hulin menyadari betapa mengejutkan lawannya. Mereka berdua memiliki satu cincin. Mereka berdua hanya punya satu cincin. Namun, kecakapan tempurnya begitu hebat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya terguncang. Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Tang Hulin melambaikan tangannya dengan terburu-buru, mengirim Blue Silver Grace menembak ke arah kuali hitam. Untuk saat ini, ia ingin mencoba mengikat jiwa bela diri lawannya. Tidak memenuhi harapannya. Gadis itu sama sekali tidak peduli dengan jiwanya. Sebaliknya, ia memilih untuk mempercepat tugasnya di Tang Hulin. Dia ingin melawanku dalam jarak dekat. Tang Hulin menarik napas dalam-dalam saat gelombang sisik emas menutupi lengan kanannya. Dia berdiri di sana, setenang gunung. Dia bisa tahu dari pertukaran mereka sebelumnya bahwa serangannya memiliki kekuatan luar biasa. Selain menyerang dengan kekuatan jiwanya, dia juga tampaknya memiliki trik lain di lengan bajunya. Karena Tang Hulin tidak bisa mengalahkannya dengan cepat, ia memilih untuk menenangkan orang itu dan bertemu dengannya. Sekelompok rumput Blue Silver Tang Hulin telah pecah terbelah dan kembali kepadanya, berkumpul di sekitar tubuhnya dengan protektif. Sosok gadis itu berkedip lagi dan kemudian menghilang tanpa jejak. Namun kali ini, ketika dia muncul kembali, dia ada di mana-mana di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Hulin untuk melawan adalah menyerang dengan beberapa helai Blue Silver Grace yang dimilikinya. Mencoba menghentikannya. Tiba-tiba, tangisan burung Phoenix menembus udara. Tiba-tiba seruling muncul di tangan gadis itu. Saat nada keras menyerang telinga Tang Hulin, dia merasa seolah seluruh dunianya melambat. Yang terlihat jelas dari lambannya rumput Blue Silvernya. Dalam keadaan lambannya, kuali dengan mudah bisa lolos dari jebakan rumput karena melonjak tinggi ke langit sebelum menabrak Tang Hulin. Bang! Tang Hulin merasakan sentakan yang segera diikuti oleh mati rasa. Dia telah dikirim terbang dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, gadis itu telah membongkar pertahanan Blue Silver Grace-nya menggunakan tangan seperti batu giok. Pertahanannya telah rusak. Gadis itu mencapai Tang Hulin dalam sekejap sebelum bergerak untuk menyerang perutnya. Kali ini menggunakan kedua tangan. Aku sudah selesai. Terlepas dari ancaman intens yang dia rasakan dari gadis itu pada saat itu, hanya satu pikiran yang memenuhi pikirannya. Jiwa bela diri kembar. Gadis ini memiliki jiwa bela diri kembar. Dan dia bahkan bisa menggunakan keduanya sekaligus. Dia tidak perlu beralih di antara mereka sama sekali. Saat tangannya yang seperti batu giok putih mendarat di tubuhnya, Tang Hulin gemetar ketika kekuatan aneh mengalir ke dalam dirinya, membasuh mati rasa. Tang Hulin hanya punya cukup waktu untuk menyapu lengan kanannya di depannya. Bang! Sebuah kekuatan pemecah tulang bertemu lengan kanannya, meninggalkannya compang camping. Itu rebound kembali ke dadanya, mendorongnya kembali lebih jauh. Namun kali ini, dia tidak terbang terlalu jauh ke belakang. Saat dia menabrak kuali yang berada tepat di belakangnya, kegelapan memenuhi matanya, menarik kekuatan dari siapa yang tahu di mana. Gadis itu terus mengejar Tang Hulin. Dia memukul dengan tangan kanannya yang memiliki semacam kekuatan yang menarik, mengirim Tang Hulin terbang kembali ke arahnya. Sementara tangan kirinya meringkuk menjadi kepalan tangan saat dia menekan ke arah dadanya. Meskipun lengan kanannya sakit akut dan Tang Hulin dipukuli terus-menerus, ini benar-benar membangkitkan darahnya. Dia meraung dalam ketika tangan kanannya berubah menjadi cakar naga emas dalam semburan cahaya yang indah. Sementara itu, ia mengecam dengan pohon anggur Blue Silver Grace yang digeser gold light. Untaian rumput Blue Silver emas ini seperti tombak saat menembus ke tanah, menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkan tubuhnya. Tang Hulin tiba-tiba mengubah arah dan nyaris menghindari serangan telapak tangan gadis itu. Mengambil keuntungan dari kekuatan serangan gadis itu, dia bergegas ke arahnya dan melayang di atas kepalanya, mengambil kesempatan ini untuk meraih kepalanya dengan cakar naga emasnya.
Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran dia bisa meluncurkan serangan balik. Nada lain dari teriakan burung phoenix terdengar. Tang Wulin segera membeku di tempat sementara gelombang pusing menyerang indranya. Ketika gadis itu turun dari udara, dia menunjuk satu jari ke Tang Wulin, memerintahkan kuali hitam untuk menghancurkannya. Tang Wulin memaksa cakar naga emasnya bergerak, dengan berani memukulnya ke dalam kuali hitam. Bang! Kuali hitam itu hancur berkeping-keping. Benar-benar hancur berantakan. Tubuh gadis itu masih bergoyang karena pantulan ketika Tang Wulin turun. Pada saat itu, Tang Wulin telah menemukan jawabannya. Saat dia menarik cakar naga emasnya setelah menghancurkan kualinya, seuntai rumput blue silver emas melesat keluar dari tanah, mendorongnya ke depan dan ke udara seperti peluru. Belum 30 detik berlalu, mereka seharusnya hampir memilikinya. Gadis itu menatapnya kosong sesaat. Dia maju sekali lagi untuk mengejar. Tetapi ketika dia tiba di depan rumput blue silver emas, dia ragu-ragu sejenak. Pada kenyataannya, Tang Wulin juga tidak dalam kondisi yang baik. Dia sudah kehabisan kekuatan jiwa setelah menggunakan Golden Dragon Claw dan Golden Fin-nya. The Blue Silver Grace mendorongnya menjauh darinya. Sementara itu, rumput blue silver emas menghilang ketika Gold Light kembali kepadanya. Dia saat ini memaksimalkan waktunya di udara untuk membuka jarak terbesar yang dia bisa antara dia dan gadis itu. 30 detik telah berlalu. Uji coba pertama selesai. Suara yang ditunggu-tunggu muncul sekali lagi. Dia berguling ketika dia mendarat untuk mengurangi kekuatan. Lalu berdiri dan melihat ke belakang. Pengadilan kedua dimulai. Kalahkan lawan Anda atau bertahan selama 30 detik lagi. Tang Wulin tidak bisa berkata apa-apa pada tujuan pemecah bola yang diumumkan suara elektronik itu. Tepat sebelumnya, dia telah dipaksa untuk menggunakan 2/3 dari kekuatan jiwanya hanya untuk bertahan dalam pertempuran singkat melawannya. Namun sekarang, dia harus bertahan 30 detik lagi. Tampaknya tidak terpengaruh oleh suara elektronik itu. Gadis itu menyerbu ke arahnya sekali lagi. Namun kali ini, dia hanya memegang seruling. Apa yang saya lakukan? Menjalankan. Aku sama sekali tidak secepat dia. Langkah kaki saya tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Saya tidak bisa lari. Pertempuran gesekan. Jika dia benar-benar hanya master jiwa satu cincin, maka seharusnya tidak ada perbedaan besar antara kapasitas kekuatan jiwa kita. Dia sedikit lebih kuat dengan jiwa kembarnya. Tetapi menggunakan kedua keterampilan jiwanya mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa juga. Anggap tebakan saya benar. Maka saya perlu melibatkannya sebanyak mungkin sekarang. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku seharusnya bisa bertahan 30 detik lagi. Tiba di kesimpulan ini, Tang Wulin berbalik dan berlari. Sedetik kurang dihabiskan dalam pertempuran berarti 1 detik lebih banyak untuk bertahan hidup. Meskipun ia rendah dalam kekuatan jiwa, kekuatan fisiknya sama sekali tidak terpengaruh. Dengan setiap langkah kakinya, dia menembak ke depan seperti bola meriam. Dengan metode ini, anehnya dia cepat. Namun, gadis itu masih sedikit lebih cepat darinya. Untungnya, tidak mudah untuk mengejarnya. Dengan satu melarikan diri dan yang lain mengejar. 10 detik segera berlalu. Tepat ketika gadis itu akan menyusulnya, Tang Wulin tiba-tiba melompat dengan seluruh kekuatannya sambil memanggil 2000 palu perak berat halusnya. Ini dia lagi. Tang Wulin menjadi lamban, dan rasa pusing mengalahkannya. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya membalikkan tubuhnya seperti yang dia inginkan. Dia hanya berhasil berbalik di tengah jalan ketika gadis itu tiba di depannya. Kali ini, dia tidak segera menyerangnya. Dia malah mengulurkan tangan dan meraih bahu kanannya dan menariknya ke arahnya sambil menendang betisnya dengan kaki kanannya. Tang Wulin segera terlempar tidak seimbang, jatuh ke tanah. Dia melambaikan tangannya dalam upaya untuk melawan. Tetapi gadis itu melompat-lompat seperti peri, menghindari setiap serangannya. Bahkan saat menghindari serangannya, dia entah bagaimana bisa mendaratkan 2 pukulan lagi ke perutnya. Mengikat. Melambat. Sekali lagi, skill jilid binnya melambat. Bahkan, efek lambatnya begitu hebat sehingga gadis itu meraih sehelai blue silver grace dan melemparkannya ke atas.
Yang bisa dilakukan Tang Wulin sekarang adalah masuk ke posisi janin dalam upaya melindungi kepala dan organ vitalnya. Bang 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 bang. Dia seperti tas tinju manusia. Ditumbuk dari segala arah. Setelah beberapa waktu, suara elektronik muncul sekali lagi. 30 detik telah berlalu. Uji coba kedua selesai. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah meringankan dan rasa sakit tulang-tulangnya telah hilang. Bab 158 Sekte Tang. Tang Wulin bersukacita bahwa ia memiliki rompi 1000 awan titanium untuk melindungi tubuhnya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan serangan gadis itu berkurang ketika kekuatan jiwanya habis. Pandangan sekilas pada jiwa-jiwa bela dirinya membuatnya jelas bahwa dia bukan seorang master sistem daya jiwa, melainkan seorang guru sistem kontrol jiwa. Namun mengejutkan bahwa seorang master sistem kontrol jiwa mampu menampilkan kekuatan serangan seperti itu. Jika saya tidak menghancurkan kualinya, apakah saya bisa bertahan? Tang Wulin merangkak dari tanah. Gadis itu sudah menghilang. Tetapi dia masih berada di ruang yang sama seperti sebelumnya. Sudah 2 cobaan. Apakah mungkin tes belum selesai? Tang Wulin menyimpan kecurigaan ini di dalam hatinya. Tes lanjutan. Uji coba pertama. Bersiaplah. Lanjut. Sudah ditingkatkan ke lanjutan sekarang. Sesosok muncul dengan kilatan cahaya. Anehnya, itu adalah gadis yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, dia tampak sedikit lebih tua. Tang Wulin merasa sedih ketika dia melihat 2 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia tahu persis seperti apa dia saat ini. Tang Wulin tersandung keluar dari kilatan cahaya. Wajahnya hijau dan ungu karena memar. Dia benar-benar membuat pemandangan yang menyedihkan. Ketika dia mendongak, dia melihat Xie berdiri relatif dekat. Penampilannya bahkan lebih serampangan daripada penampilannya. Kulit Xie benar-benar tidak sedap dipandang. Berapa banyak cobaan yang Anda lewati? Tang Wulin bertanya tanpa berpikir. Wajah Xie menjadi gelap. 1 percobaan. Tes ini terlalu sulit. Lawan saya terlalu kuat. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawannya. Dia melampaui saya dalam kekuatan dan kecepatan ledakan. Dan bahkan dalam kemampuan pertempuran jarak dekat. Saya tidak berdaya untuk bertahan melawannya bahkan dengan jiwa bela diri kembar saya. Bagaimana dengan Gu Yue? Dia masih belum keluar? Tanya Tang Wulin. Xie mengangguk. Pada akhirnya, dia yang terkuat. Berapa banyak cobaan yang Anda lewati? Tawa pahit keluar dari bibir Tang Wulin. Hanya 2 cobaan. Saya melewati persidangan kedua hanya karena saya jago melakukan pemukulan. Sejak mereka masuk sampai sekarang, Wu Zhangkong tidak bergerak 1 inci dari posisi sebelumnya. Layar di sini berbeda dari yang ada pada platform kenaikan roh. Mereka tidak menunjukkan semua yang terjadi dalam ujian. Jadi yang bisa dia lakukan adalah menunggu dengan sabar. 1 menit berlalu sebelum Gu Yue yang berwajah pucat tersadar dari kilatan cahaya. Tang Wulin, yang kebetulan berdiri tepat di depannya, melihat kejutan di matanya. Berapa banyak cobaan yang kamu lewati? Xie bertanya. Maju. 2 cobaan. Level terakhir terlalu sulit. Dan saya dikalahkan di persidangan pertama. Bagaimana dengan kalian? Tang Wulin dan Xie berdiri di sana. Benar-benar terdiam. Mereka benar-benar merasa bahwa membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya dapat menyebabkan kegilaan. Wu Zhangkong berbalik ke arah trio dan mengangguk. Kemari. Ketiganya mendekat di depannya. Memiliki hasil terburuk. Xie menundukkan kepalanya rendah. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan diri. Ketika pikiran-pikiran ini muncul dalam benaknya, cahaya terang melintas. Dan ketiganya menghilang dalam gelombang spasial. Dengan lampu kilat lain, mereka menemukan diri mereka di kantor yang luas. Luasnya setidaknya 200 meter persegi. Di satu sisi, ada meja kantor besar dan sofa putih di depannya. Silahkan duduk. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan kalian bertiga, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk ke sofa. Bingung. Ketiganya duduk di sofa. Wu Zhangkong duduk di seberang mereka. Anda masing-masing pasti merasa bahwa tes hari ini aneh. Kalian semua memiliki lawan yang berbeda. Yang pada suatu saat adalah semua master jiwa yang pernah hidup di benua ini. Sayangnya,
Hanya 70% dari kekuatan sejati mereka dapat direplikasi oleh simulasi. Bagaimana Anda dibandingkan dengan lawan Anda? Mereka adalah Soul Master sejati. Tang Wulin segera mengingat gadis itu dengan jiwa kembar. Sementara Xie mengingat gadis tinggi dan cantik yang pinggangnya tampak sefleksibel busur. Adapun Gu Yue, dia ingat pemuda berambut hitam yang matanya berbinar-binar dengan kemegahan yang aneh. Dia dengan mudah mengalahkannya dalam uji coba tingkat tertinggi. Dia bergidik mengingat pertempuran mereka. Aku membawa kalian semua ke sini karena dua alasan. Pertama, Anda mendekati batas berapa banyak energi roh yang dapat Anda serap dalam platform kenaikan roh. Setelah memasukkan beberapa kali lagi, Anda akan mencapai batas itu. Jadi Anda membutuhkan tempat lain untuk mendapatkan pengalaman tempur yang sebenarnya. Dibandingkan dengan platform kenaikan roh, Hall of Heroes dapat memberikan pengalaman tempur yang lebih baik karena cedera yang Anda terima di sana semua nyata. Tentu saja, Anda akan secara otomatis dikeluarkan ketika Anda terluka sampai tingkat tertentu. Juga tidak akan ada rebound mental seperti yang Anda terima di platform kenaikan roh ketika tubuh Anda dihancurkan. Dengan kata lain, pengalaman yang Anda dapatkan di Hall of Heroes bahkan lebih berharga daripada di platform kenaikan roh. Kedua, tes ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ujian akhirmu. Ujian akhir Anda telah berakhir pada platform kenaikan roh pemberontakan dan skor Anda telah diberikan. Tes di sini bukan tes masuk ke organisasi. Jika Anda menjadi anggota organisasi ini, Anda akan dapat mengumpulkan poin di masa depan untuk menggunakan Hall of Heroes lagi. Organisasi, kata ini, ditambah dengan ingatan akan gerak kaki lawannya dari sebelumnya, membuat Tang Wulin segera menyadari bahwa ini adalah organisasi yang Wu Zhangkong telah katakan kepadanya sebelumnya. Organisasi yang semula dia tolak. Xie dan Gu Yue menatap Wu Zhangkong dengan rasa ingin tahu sambil berpikir. Jadi Guru Wu sebenarnya adalah bagian dari suatu organisasi. Guru Wu, apa yang organisasi ini lakukan? Xie bertanya. Dia berasal dari klan besar. Jadi dia tidak bisa dengan santai bergabung dengan organisasi manapun. Fakta bahwa organisasi ini dapat memiliki markas di sini di Taman Teknologi Issea City. Berarti, latar belakangnya tidak boleh ditertawakan. Wu Zhangkong bertanya. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Tang? Sekte Tang. Mendengar dua kata ini, ketiganya mulai bergetar dengan kegembiraan. Sekte Tang. Itu Tang Sekte. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Praktis tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak tahu tentang Sekte Tang. Legenda mengatakan bahwa Sekte Tang telah ada dari zaman kuno sampai sekarang. Dapat dikatakan bahwa peristiwa sejarah terbesar di benua Douluo semua melibatkan Sekte Tang dengan satu atau lain cara. Pendiri Sekte Tang adalah penjaga benua 20.000 tahun yang lalu. Ada desas-desus bahwa dia telah naik ke keilahian. Dengan pendiri Tang Sek memimpin generasi pertama dari Seven Monsters Shrek. Shrek Academy juga naik ke tampuk kekuasaan di era itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, Akademi Shrek dan Tang Sekte tidak akan menjadi keberadaan legendaris seperti itu. Pada saat itu, Aula Jiwa Marsial telah ambisius dalam upayanya untuk menaklukkan seluruh benua dan menyatukannya di bawah satu panji. Terhadap mereka, pendiri Tang Sekte mengumpulkan kekuatan negara dan Soul Master untuk bertarung dengan Martial Soul Hall dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Pada akhirnya, dia berdiri di sisi kemenangan. Dikatakan bahwa ketika memegang Trisula Dewa Laut, ia telah naik sebagai Dewa Laut. Tang Wulin selalu senang mendengarkan cerita pendiri Tang Sek karena ia juga memiliki jiwa bela diri rumput Blue Silver. Itu mungkin bagi seseorang di benua itu untuk tidak mengetahui tentang Pagoda Roh. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang Sekte Tang. Seiring berjalannya waktu, Tang Sekte hampir layu karena kemajuan teknologi perangkat jiwa. Ketika tiba-tiba, tokoh legendaris lainnya muncul entah dari mana. Itu benar. Dia adalah pendiri Pagoda Roh, serta pencipta jiwa roh. Jejaknya pada sejarah telah sepenuhnya mengubah struktur dari dunia jiwa Masters sampai hari ini. Setelah kebangkitan Sekte Tang menjadi kekuasaan, mereka tidak pernah menurun lagi. Meskipun dikabarkan bahwa bersama dengan Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Langit Dou,
Mereka telah lama pindah ke dua benua lainnya. Sekitar 1000 tahun terakhir. Mereka jarang dibicarakan. Tetapi legenda mereka tidak pernah dilupakan. Ketiganya benar-benar terkejut dengan ucapan dua kata yang mewakili organisasi legendaris tersebut. Mungkinkah kita berada di Sekte Tang sekarang? Guru Wu, bukankah Sekte Tang sudah menghilang? Atau pindah ke dua benua lainnya? Tang Wulin berseru dengan tak percaya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak, Sekte Tang tidak pernah benar-benar menghilang. Meskipun benar bahwa Sekte Tang telah membangun basis di dua benua lain seperti Pagoda Roh. Tetapi Sekte Tang tidak pernah meninggalkan benua Douluo. Pemerintah federal juga mengenal Sekte Tang. Tetapi demi beradaptasi dengan norma-norma sosial saat ini, Sekte Tang sekarang beroperasi dengan cara yang rendah. Lagi pula, reputasi Tang Sekte benar-benar terlalu hebat. Bangunan tempat kami berada sebenarnya dimiliki oleh perusahaan di bawah Tang Sek. Era Dazzling Era Tang Sek Technology Company. Mereka mengembangkan Hall of Heroes sebagai sistem pembelajaran. Dan lawan yang baru saja kau lawan adalah anggota Shrek Seven Monsters. Tang Wulin dialiri listrik. Dia mengingat lawannya dengan realisasi baru dari identitasnya. Lawanku, apakah dia dalam generasi yang sama dengan pendiri Spirit Pagoda dari Shrek Seven Monsters 10.000 tahun yang lalu? Pemilik Tricycles Soul Cauldron dan Nine Phoenix Flute. Xiao Xiao The Phoenix Flute Douluo. Si bodoh Xie terengah-engah. Lalu, bukankah lawanku juga dari generasi yang sama dari Seven Monsters Shrek? Kelinci Iblis Douluo Jiang Nanan. Bab 159 Keputusan Gu Yue. Mata Gu Yue kosong. Wu Zhangkong meliriknya. Tidak terlalu terkejut dengan ekspresinya. Gu Yue, lawanmu adalah pendiri Spirit Pagoda. Spirit Ice Douluo Huo Yuhao ketika dia hanya memiliki 2 cincin jiwa. Jadi kalian bertiga seharusnya tidak berkecil hati. Kamu dikalahkan oleh legenda yang kuat. Jika Anda melakukannya dengan baik di Hall of Heroes dan terus naik, Anda mungkin bahkan mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan Shrek Seven Monsters asli suatu hari. Tang Wulin tanpa sadar menelan kata-kata yang tidak bisa dipercaya ini. Dia bahkan tidak perlu memikirkan jawabannya dan langsung berteriak. Saya ingin bergabung. Setelah mendengar kisah-kisah Tang Sekte yang legendaris sejak kecil, orang hanya bisa membayangkan hasratnya yang membara untuk bergabung dengan organisasi. Namun kisah-kisah ini bukan alasan utama di balik kesediaannya untuk bergabung, itu adalah idolanya. Pendiri Sekte Tang yang memiliki jiwa bela diri yang sama dengannya. Keraguan sebelumnya yang ia pegang untuk bergabung dengan organisasi Wu Zhangkong lenyap setelah mendengar bahwa itu adalah Sekte Tang. Xie sampai pada kesimpulan yang sama setelah beberapa saat ragu. Aku juga ingin bergabung. Wu Zhangkong memperingatkan mereka. Anda tidak perlu memutuskan secepat itu. Anda bisa pulang dan bertanya pada keluarga Anda terlebih dahulu. Xie menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Guru Wu, saya akan bergabung. Saya yakin saya bisa meyakinkan keluarga saya juga. Tatapan Tang Wulin dan Xie melayang ke Gu Yue. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah ia akan bergabung atau tidak. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa penampilannya adalah yang terbaik dari semuanya hari ini. Pada kenyataannya, satu-satunya persyaratan mereka adalah untuk lulus uji coba pertama tingkat menengah agar memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Persidangan setelah itu adalah untuk mendorong mereka ke batas mereka. Maaf, Guru Wu, Wulin, Xie, aku tidak akan bergabung, kata Gu Yue dengan sangat tenang. Tidak ada sedikit pun penyesalan di kedalaman matanya. Seolah-olah dia hanya berurusan dengan masalah duniawi. Hah, mengapa? Xie dan Tang Wulin bertanya bersamaan. Gu Yue hanya menggelengkan kepalanya. Sudah ada organisasi lain yang ingin saya bergabung. Jadi saya tidak bisa bergabung dengan Tang Sek. Tang Wulin ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Wu Zhangkong memotongnya. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki ambisi masing-masing. Jadi tidak masalah selama Anda telah memikirkan semuanya dengan baik. Gu Yue, Anda sangat berbakat dan akan bisa bersinar kemanapun Anda pergi. Dengan demikian, saya akan membuat beberapa pengaturan lain untuk komponen tempur pendidikan Anda. Terima kasih, Guru Wu. Gu Yue mengangguk singkat. Masih tak percaya.
Tang Wulin mendekati Gu Yue. Tapi Gu Yue, itu sekte Tang. Sekte Tang yang memiliki tradisi dari 20.000 tahun yang lalu dan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Gu Yue. Tapi pikirannya kuat. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi pada kata-kata Tang Wulin. Maaf Wulin. Saya sudah memutuskan untuk bergabung dengan Spirit Pagoda sebelum kami datang ke sini. Dan mereka mengharuskan saya untuk tidak bergabung dengan organisasi lain. Sementara Tang Wulin tertegun mendengar kata-kata ini. Alis Wu Zhangkong melonjak kaget. Kapan Spirit Pagoda mendekati Gu Yue? Mereka bergerak begitu cepat. Tapi keunggulan Gu Yue sudah terlihat sejak awal. Terlepas dari apakah itu selama periode pemberontakan atau platform kenaikan roh biasa. Gu Yue selalu menunjukkan kekuatan dan potensi yang luar biasa. Baik Tang Wulin maupun Xie Xie tidak bisa membandingkannya. Terutama dengan jiwa bela dirinya yang belum pernah dilihat sebelumnya yang bisa mengendalikan 6 elemen. Selain itu, kekuatan kontrolnya sangat hebat. Memungkinkan kekuatannya untuk jauh melampaui rekan-rekannya. Pagoda Roh pasti telah membayar harga yang luar biasa untuk mengikatnya. Persis seperti yang dia katakan. Akan ada beberapa perselisihan jika dia bergabung dengan Tang Sekte setelah bergabung dengan Pagoda Roh. Tatapan Wu Zhangkong kembali ke Tang Wulin dan Xie Xie. Apa yang dikatakan Gu Yue benar. Baik Tang Sek dan Spirit Pagoda adalah organisasi terkemuka di benua ini. Organisasi tidak seperti asosiasi. Anda hanya dapat bergabung dengan satu organisasi. Jika Anda memilih untuk bergabung dengan Sekte Tang, maka di masa depan, Anda tidak dapat bergabung dengan Pagoda Roh. Jika Anda ingin meninggalkan Sekte Tang, maka Anda harus mengembalikan semua yang Anda terima darinya, termasuk metode budidaya. Dengan mengingat hal ini, kalian berdua harus mempertimbangkan keputusan Anda dengan hati-hati lagi dan memberitahu saya di lain waktu. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin berkata, saya tidak perlu memikirkannya. Saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Ini impianku. Itu benar. Dia bermimpi bergabung dengan Tang Sekte sejak kecil. Meskipun dia tidak ingin berpisah dari Gu Yue, dia harus memprioritaskan mimpinya. Xie Xie melihat bolak-balik antara Tang Wulin dan Gu Yue sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Guru Wu, saya juga telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Baik, kami akan mengakhiri pengujian hari ini di sini. Setelah mengisi beberapa formulir nanti, Anda akan secara resmi menjadi anggota luar Sekte Tang. Saya akan menjelaskan kepada Anda di lain waktu semua yang perlu Anda ketahui tentang organisasi seperti aturan, manfaat, dan tugas. Dalam perjalanan bus pulang, Tang Wulin menatap ke kejauhan dengan ekspresi kesepian. Wang Jinxi telah pergi. Zhang Yangzi telah pergi. Bahkan Gu Yue memilih jalur yang berbeda darinya. Teman-temannya pergi satu persatu. Dan dia benar-benar merasa tidak berdaya karena dia tidak punya dasar untuk mempengaruhi keputusan mereka. Jika bergabung dengan Tang Sekte bukan impiannya, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan Pagoda Roh dengan Gu Yue. Bagaimanapun juga, para sahabat harus tetap bersama. Namun, seolah-olah takdir telah memutuskan bahwa dia harus sendirian. Keluarga dan teman-temannya pergi satu demi satu. Dan satu-satunya yang tersisa di sisinya adalah Xie Xie. Akankah Xie Xie meninggalkanku juga? Duduk di sampingnya, Xie Xie mendorongnya dengan beberapa kata. Ada apa? Apakah Anda merasa sedih karena Gu Yue tidak bergabung dengan Tang Sek? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa semua orang yang kucintai akan pergi. Orang tua saya dan Naer pergi. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi. Dan sekarang Gu Yue telah memilih jalan yang berbeda. Mungkin aku memang ditakdirkan sendirian. Xie Xie tertawa terbahak-bahak. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah kamu masih memiliki aku? Saya tidak akan pergi. Desahan tertekan keluar dari bibir Tang Wulin. Mungkin kamu tidak akan punya pilihan selain meninggalkan aku di masa depan juga. Siapa yang bilang aku akan pergi? Tiba-tiba Gu Yue muncul di samping mereka. Dia menarik Xie Xie dari kursinya sebelum mencurinya untuk duduk di samping Tang Wulin. Kamu sangat emosional, kata Gu Yue. Tidak senang. Tang Wulin dikejutkan oleh kata-katanya. Mungkin. Gu Yue mendesak. Aku hanya memilih untuk tidak bergabung dengan Tang Sekte.
Dan itu tidak seperti aku meninggalkan kelas 0. Organisasi apapun yang saya bergabung tidak mengubah fakta bahwa saya akan selalu bersama dengan kalian. Melihat pembukaan, Xie mengambil kesempatan ini untuk memotong. Jika Anda hanya mengatakan, kamu, bukan, kalian, dia akan jauh lebih tersentuh. Pergi. Tang Wulin dan Gu Yue berteriak padanya bersamaan. Kalian adalah pengganggu. Xie berkata dengan keluhan. Tang Wulin tertawa kecil. Maaf Gu Yue. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Setiap orang membuat keputusan sendiri. Saya merasa sedikit frustrasi. Kamu benar. Mungkin karena keluargaku pergi. Tetapi secara emosional aku sangat lemah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Menyodokkan kepalanya sekali lagi. Xie berkata. Lepaskan saja perasaanmu kapanpun kau mau. Sebagai contoh, izinkan saya memukul Anda sekali. Tang Wulin mendengus. Aku tidak begitu yakin akan menjadi orang yang dipukuli. Akhir semester adalah kesempatan yang menggembirakan bagi semua siswa karena menandai awal liburan panjang mereka 1 bulan. Mereka akhirnya bisa santai dan lupa belajar atau berkultivasi selama ini. Terlepas dari status mereka sebagai Soul Masters yang bergengsi. Pada akhirnya, mereka hanya anak-anak. Setelah 1 perjalanan lagi ke era menyilaukan Tang Sekte pada hari berikutnya. Kelas 0 juga memulai liburan mereka. Gu Yue dan Xie memilih untuk menghabiskan liburan mereka jauh dari kampus. Tentu, mereka berdua pulang untuk bermain dan bersantai. Meninggalkan Tang Wulin satu-satunya yang tersisa di asrama. Kemana saya bisa pergi? Kembali ke kota Glorybound. Ibu dan ayah sudah tidak ada lagi. Jadi bisakah tempat itu disebut rumah lagi? Tang Wulin tertawa getir pada pikirannya yang kesepian. Satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang adalah bengkel Mang Tian. Dia berharap bahwa dengan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan bekerja, dia bisa melupakan keluarganya. Dia sudah mengisi formulir pendaftaran Sekte Tang dan menyerahkannya kepada Wu Zhangkong, yang menyerahkannya ke era menyilaukan Tang Sekte untuk ditinjau. Hanya setelah persetujuan ia akan secara resmi menjadi anggota Sekte Tang. Bab 160 Aturan Sekte Tang. Tang Wulin menghela nafas saat dia mengemas apa yang dia butuhkan untuk tinggal bulan depan di bengkel. Wulin. Seru suara yang akrab. Guru Wu. Wu Zhangkong berdiri di lorong. Dengan sabar menunggu Tang Wulin. Rencana apa yang kamu punya untuk liburanmu? Wu Zhangkong dengan tenang bertanya. Agak bingung. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku belum punya rencana. Saya pikir saya hanya akan fokus pada menempa dan berkultivasi. Memikirkannya. Wu Zhangkong membuat proposal. Karena kamu tidak punya rencana. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Saya mengunjungi kota lain untuk mengurus bisnis. Jika kamu ikut, kamu akan bisa belajar lebih banyak tentang dunia di luar sekolah dan bersantai di saat yang bersamaan. Hah? Tang Wulin menatap Wu Zhangkong dengan heran. Wu Zhangkong dengan penuh pertimbangan bertanya. Apakah Anda ingin waktu untuk memikirkannya? Tang Wulin cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi denganmu. Dalam sepersekian detik, suasana hatinya cerah dari depresi kesepian sebelumnya. Saya ingin tahu di mana Guru Wu akan membawa saya. Karena Wu Zhangkong tidak mengatakan, Tang Wulin tidak mau bertanya. 1 jam kemudian, mereka menunggu kereta di stasiun kereta jiwa Issea City. Seperti biasa, Wu Zhangkong mengenakan pakaian putihnya dan tidak membawa barang bawaan. Jelas, ia memiliki perangkat penyimpanan jiwa yang mirip dengan Tang Wulin. Sedangkan untuk Tang Wulin, ia mengepak dengan ringan. Hanya membawa beberapa set pakaian dan 2 palu tempah. Wu Zhangkong yang berpakaian putih menarik perhatian banyak wanita di stasiun kereta. Terlepas dari usia mereka, mata mereka secara alami akan beralih ke Wu Zhangkong. Cukup mengejutkan. Ada beberapa gadis muda yang memilih untuk mengawasi Tang Wulin sebagai gantinya. Daya tarik Tang Wulin berbeda dari daya tarik Wu Zhangkong yang dewasa dan tampan. Matanya yang besar dan jernih serta aura tenang yang melampaui usianya dengan mudah menarik perhatian gadis-gadis di sekitar usianya. Hari ini, Tang Wulin mengenakan pakaian olahraga putih yang telah ia beli sendiri. Itu adalah pakaian termurah yang bisa ia temukan. Meskipun dia sama sekali tidak ingin mendapatkan uang sekarang.
Sifatnya yang hemat bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dia ubah. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa bahan jubah putih Wu Zhangkong terbuat dari apa. Setelah menghabiskan 1 semester bersama, jelas bagi Tang Wulin bahwa Wu Zhangkong suka diam. Jadi selama Wu Zhangkong tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dia juga tidak mencoba mengajaknya berbicara. Dia bertekad untuk menjadi anak yang pendiam dan berperilaku baik. Kedatangan kereta didahului oleh suara rendah, gemuruh. Melihat kereta yang akan mereka naiki, Tang Wulin akhirnya menyadari tujuan mereka. Mereka menuju ke Heaven Dou City. Heaven Dou City. Bukankah itu digunakan untuk menjadi ibu kota Heaven Dou Empire? Itu adalah kota besar yang masih bisa dianggap sebagai salah satu kota terbesar di benua Douluo hari ini. Jarak antara Issea City dan Heaven Dou City sama sekali tidak kecil. Wu Zhangkong membelikan mereka kursi kelas ekonomi. Setiap gerbong bisa memuat 4 penumpang. 2 di setiap sisi dipisahkan oleh lorong di tengah. Harga tiket yang murah jelas dari betapa sempitnya kereta itu. Tang Wulin baik-baik saja karena dia masih anak kecil. Tetapi kaki panjang Wu Zhangkong sudah bersandar di belakang kursi di depannya. Sementara Tang Wulin duduk di dekat jendela, Wu Zhangkong telah mengambil kursi luar. Bertindak sebagai penghalang manusia antara dia dan orang banyak lainnya. Di ruangnya yang terisolasi, Tang Wulin merasakan rasa aman. Di sini, Wu Zhangkong menyerahkan buklet padanya. Tang Wulin ingin tahu memeriksanya. Tidak ada sepatah kata pun di sampulnya. Membuatnya menganggap itu adalah buku catatan. Namun ketika dia membukanya, ada banyak gambar di samping banyak catatan. Apa ini, Guru Wu? Tanya Tang Wulin. Investigasi sekte Tang ke latar belakangmu seharusnya tidak muncul dengan masalah apapun. Jadi aku memberimu buklet ini sekarang. Di dalamnya ada teknik budidaya Tang sekte. Metode surga misterius. Ini juga dapat digunakan untuk bermeditasi. Sehingga Anda juga bisa menyebutnya sebagai metode meditasi. Manfaat yang Anda dapatkan dari itu harus jauh lebih baik daripada yang Anda terima sekarang. Kemudian, ketika Anda mempelajari teknik Tang sekte lainnya, metode surga misterius ini akan berfungsi sebagai fondasi. Metode Tang Sek. Mata Tang Wulin langsung menyala dengan gembira. Sejauh ini, dia telah menggunakan metode budidaya dasar yang disediakan oleh akademi. Tapi sekarang dia akan bisa menggantinya dengan metode dari Tang Sek yang legendaris. Mempertimbangkan reputasinya, ia tidak meragukan kualitasnya. Namun, Wu Zhangkong harus memperingatkannya. Ketika Anda pertama kali bergabung dengan Sekte Tang, Anda awalnya hanya diizinkan untuk belajar metode surga misterius karena itu adalah fondasi dari segalanya. Hanya setelah membiasakan diri dengan itu Anda akan dapat mengolah metode dan teknik lain dari Sekte Tang. Tetapi dalam kasus Anda, karena Anda masuk dengan lulus tes tingkat menengah, Anda juga dapat memilih satu teknik lagi untuk diolah. Guru Wu, tunggu sebentar. Tang Wulin tiba-tiba menyela Wu Zhangkong dan kemudian menurunkan suaranya. Bisakah kita benar-benar berbicara tentang metode Tang Sekte di tempat yang ramai? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan acuh. Mereka tidak akan mendengar suara kita. Dengarkan dan lihat sendiri. Hah. Baru saat itulah Tang Wulin memperhatikan keheningan total yang mengelilinginya. Orang-orang terus memanjat ke kereta. Tetapi tidak ada bunyi mengintip pun. Saat dia fokus pada sekelilingnya, dia mengamati lapisan tipis kekuatan jiwa yang memisahkan mereka dari kerumunan. Apa ini? Tang Wulin kembali menatap Wu Zhangkong dengan heran. Wu Zhangkong dengan santai menjelaskan, ini hanyalah cara menggunakan kekuatan jiwa. Anda akan dapat melakukan ini setelah Anda mencapai level tertentu juga. Sekarang kembali ke topik teknik Tang Sek. Ada total 6 metode surga misterius. Tangan giok misterius. Mengontrol naga pengambilan derek. Lagu hantu bayangan yang membingungkan. Mata setan ungu. Dan ratusan pemisahan senjata tersembunyi. Di antara mereka, Hidden Weapons 100 Separations telah menyatu dengan pengembangan teknologi perangkat jiwa dan dimasukkan ke dalam baju tempur unik Tang Sek. Adapun 5 teknik lainnya, Anda masih akan mempelajarinya seperti biasa. Kamu bisa belajar satu teknik tambahan setelah lulus ujian tingkat menengah, ujian tingkat lanjut, dan sebagainya. Jadi sekarang,
Anda dapat memilih yang lain sebagai tambahan dari metode surga misterius. Saya pribadi merekomendasikan Anda memilih mata setan ungu. Ini adalah metode untuk menumbuhkan kekuatan mata Anda sekaligus meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Mata adalah jendela pikiran. Dan ini adalah cara termudah untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi kamu harus memilih Purple Demon Eyes. Oke. Tatapan Tang Wulin berbinar. Ini adalah teknik Tang Sekte. Lalu, Guru Wu, kewajiban apa yang harus saya simpan untuk Sekte Tang sebagai imbalan? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong berkata, Anda harus menghafal dan mematuhi aturan Sekte Tang. Selama berhati-hati untuk tidak menghancurkan mereka. Status Anda sebagai anggota Sekte Tang akan dijamin. Di dunia ini, tidak ada yang datang secara bebas. Jika Anda ingin meningkatkan posisi Anda di Sekte Tang, Anda harus berkontribusi pada sekte tersebut. Misalnya, Anda dapat menyelesaikan misi untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi, yang kemudian dapat Anda tukarkan dalam sekte untuk banyak item berbeda yang tidak dapat Anda peroleh di tempat lain. Anda juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan tingkat kontribusi Anda di sekte. Mengenai masalah mendokumentasikan poin kontribusi Anda, bahkan saat Anda membelanjakannya, total poin kontribusi Anda yang tercatat tidak pernah berubah. Dengan demikian, Anda dapat menyebut total nilai poin kontribusi efektif Anda. Aku akan menjelaskan hal-hal ini lebih rinci nanti. Tapi apa yang benar-benar perlu kamu ingat sekarang adalah aturan dari Sekte Tang. Jika Anda melanggar salah satu dari mereka, hukuman paling ringan yang akan Anda terima adalah pengusiran dan harus mengembalikan semua yang Anda terima dari sekte. Dalam skenario terburuk, ada banyak hukuman yang lebih keras dan lebih berat yang mungkin terjadi. Karena itu, perhatikan. Aturan pertama dari Sekte Tang, berbakti kepada sekte dan untuk gurumu. Yang ini cukup sederhana. Hanya saja, jangan bergabung dengan sekte atau organisasi lain dan Anda akan baik-baik saja. Aturan kedua dari Sekte Tang, Anda tidak akan melakukan pemerkosaan atau perampokan. Aturan ketiga dari Sekte Tang, Anda tidak boleh membocorkan rahasia sekte. Aturan keempat dari Sekte Tang, ini adalah tugas setiap orang di Sekte Tang untuk menegakkan kebajikan dan mengutuk kejahatan. Aturan kelima dari Sekte Tang, Anda tidak harus menipu orang lain. Wu Zhangkong terus mendaftar dari satu aturan Tang Sekte satu demi satu. Dan Tang Wulin membawa mereka masing-masing ke hati. Meskipun ada 10 aturan total, tidak ada satupun yang sangat keras. Niat di balik peraturan mereka dapat diringkas dalam satu frase, menjadi orang baik yang menghargai Sekte Tang. Tang Wulin, apakah Anda mampu mengikuti semua aturan ini? Saya, jawab Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Wu Zhangkong berkata, ingat, ini adalah komitmen seumur hidup. Sekte Tang Sekte adalah untuk menjunjung tinggi kebajikan dan mengutuk kejahatan sambil mendukung pembangunan yang stabil di benua itu. Tidak ada banyak batasan selain dari 10 aturan. Tetapi Anda harus benar-benar tidak pernah melanggar mereka. Sebagai guru Anda, serta orang yang merekrut Anda, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan yang Anda buat. Merasakan keparahan tiba-tiba di Wu Zhangkong. Denyut nadi Tang Wulin mulai berpacu. Dan dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik-baik saja maka. Kembalikan buku itu kepadaku setelah kamu selesai membacanya. Wu Zhangkong menghela nafas panjang. Lalu bersandar di kursinya dan menutup matanya. Dia sekarang diam-diam menunggu kereta tiba di tujuan mereka. Namun, gemuruh kerumunan tidak kembali. Dan mereka masih diselimuti dengan ketenangan yang sama damai seperti sebelumnya. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong menjaga penghalang kekuatan jiwa sehingga dia bisa membaca dengan tenang. Bagian tentang metode surga misterius tidak terlalu lama. Dan Tang Wulin selesai membacanya dalam waktu setengah jam. Meskipun begitu, dia masih memiliki beberapa kebingungan tentang beberapa titik akupuntur dan hal-hal semacam itu. Wu Zhangkong memberinya penjelasan terperinci untuk setiap pertanyaan yang diajukannya tentang metode kultivasi dan bahkan menyuruhnya mulai menggerakkan kekuatan jiwanya di sepanjang beberapa jalan yang diuraikan dalam buku kecil ini. Bersambung.